Jeffrey Sah gitu bang. Gajinya udah gede-gede, tambah gede pula gaji Rosan. Saya masuk ke sini bang, saya nggak nuduh, saya nggak mau ini. Kita lagi ngomongin negara lah. Pertanyaan saya, biaya overhead Boponya dan Antara ini nanti berapa? Terus bisa menghasilkan return berapa? Pak Presiden, orang kaya mungkin udah menghedging. Bahkan mungkin dia senang krisis. Karena kalau belajar di tahun 98, hutang 100 pun bisa dibayar 20 asal nama krisis. Tapi dia tetap kaya. Kelas atasnya udah kabur entah kemana. Sekarang saya tanya, apa yang saya pandang dari situasi itu? Ini negara surganya spekulasi. Pengawasannya lemah, penegakan hukumnya lemah. Sudah nyata-nyata ada yang kepleset aja tidak diapa-apain. Mainkanlah ini barang. Ini yang mengakibatkan rupiah kita semakin tidak menentu. Saham kita semakin tidak menentu, Bang. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Yanuar Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Yanuar? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam keadaan Puasa. berpuasa, tapi kita harus tetap semangat. Yeah. Netizen, Bang Yanuar Rizky ini pengamat ekonomi dan pengamat pasar modal ya. Yeah. Bang Yanuar, ini keadaan ekonomi kelihatannya sangat memprihatinkan ya. Padahal kita sedang di bulan Ramadan. Biasanya harga-harga semakin naik. Daya beli masyarakat kita semua juga semakin tidak menentu lah kalau menurut saya. Nanti Bung Rizky bisa jelaskan. Apakah situasi yang kemarin terjadi itu ya, IHSG, kemudian sekarang tekanan terhadap rupiah kita, ini kan membuat ekonomi kita semakin terpuruk. Apakah kemungkinan besar, ini kan masuk bulan Ramadan nih, apakah kemungkinan besar sudah di depan mata nih krisis ekonomi akan kita hadapi? Sekarang kita ngomongin mikronya nih. Walaupun disanggah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika dia press conference defisit itu, Bu Sri Mulyani bilang tidak ada persoalan di sisi permintaan. Jadi pelemahan daya beli segala macam nggak ada. Padahal APBN kita jatuh penerimaannya. Dari sisi PPN itu konsumsi, berarti konsumsi daya beli, ya kan Bang? PPH-nya juga turun. Kalau PPH-nya turun, berarti sektor produksi juga terganggu, PHK, ya kan Bang? Ya. Menurut Bu Sri Mulyani, deflasi kita ini kan terburuk sepanjang sejarah yang diumumkan oleh BPS di bulan Februari. Menurut Bu Sri Mulyani, banyak ekonom salah dalam melihat deflasi. Deflasi itu, menurut dia, di tengah kebijakan Trump itu mendorong inflasi tinggi, banyak negara pun harus melakukan meredam inflasi, kita malah deflasi. Menurut dia itu prestasi. Salah satunya lagi apa? Karena memberikan diskon tarif listrik dan sebagainya. Saya sekarang mau bilang gini Bang, kita pakai logika aja deh. Masyarakat bawah dapat diskon listrik. Biasa bayar listrik 100.000. Sekarang bayarnya cuma 50.000. Kalau ada diskon gitu, dia belanja nggak Bang? Belanja Bang. Bukan terus main saham, nggak belanja. Karena dia memang sehari-harinya juga butuh belanja kok. Ya. 50.000-nya dibelanjain. Dibelanjain. Dengan sekarang kita melihat kenapa kondisi konsumsinya deflasi, berarti itu uang nggak dibelanjain. Berarti semakin nyata ekonominya lagi sulit. Sehingga ditabung. Nah, kemana kita melihat angka ini berlari? Kita lihat Bang. Pinjol, kalau masyarakat bawah kan pinjamnya di pinjol. Data OJK menunjukkan nilai NPL, non-performing loan. Jadi NPL itu gini Bang, kalau sekarang saya minjem 100, saya kena dulu 20. Untuk bayar 20-nya saya udah nggak bisa, itu NPL. Ya kan Bang? Nah, nilai NPL pinjol itu naik tajam Bang. Dari tahun 2023 di sekitaran 2,2-an, naik hampir mendekati 4% di 3,7-an. Artinya apa? Orang yang minjem udah nggak bisa bayar. Saya ingin memberikan gambaran apa? Dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar rentenir. Dapat diskon 50.000, ya mungkin diatasin pinjolnya dulu. Ya Bang ya? Itu satu. Di masyarakat yang bankable-nya, yang bisa masuk ke bank, kartu kredit. Data asosiasi penerbit kartu kredit Bang. NPL yang biasanya di angka 1,1-an, hampir 2,7 Bang. Artinya apa Bang?
di kelompok perkotaan ini, orang-orang kantor, tagihan kartu kredit minimalnya dia udah nggak bisa bayar. Saya ingin mengajukan dari sini, artinya krisis daya beli itu nyata. Dan ini berdampak di kelas menengah ya? Ya, kelas menengah bawah. Soal PHK. BPS memang betul Bang mengumumkan yang namanya pengangguran kita 4% bakal turun. Tapi di satu sisi, kalau kita lihat laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, pendapatan preminya turun, artinya terjadi PHK. Dan angka BPS Ketenagakerjaan sudah 250.000. Berarti 250.000 PHK. Kenapa kok angka BPS-nya soal pengangguran tidak ada? Inilah yang pengangguran semu Bang. Jadi misalnya buruh Sritex. Ya. Jadi supir ojol. Nah, jadi saya ingin mengatakan. Sudah 290.000 ya? Ah, 290.000. Jadi saya ingin mengatakan. Sekarang kita memasuki lebaran ini Bang. Dalam postur kayak gitu. Bang, ini kita sekarang udah tinggal beberapa hari lagi nih. Ya. Saya lihat euforia mudik ya. Kan kalau dulu kan orang euforia ya. Setiap ketemu orang, wah sibuk mau Sudah mudik. siap, ini enggak? Oh, saya lihat Bang, mohon maaf ya. Saya bukannya meremehkan orangnya. Misalnya OB, Ya. kalau kita di kantor-kantor. Biasanya kalau udah bulan kayak gini tuh dia udah ngomong, udah siap-siap mudik. Kalau kita sekarang, lihat, nggak ada, datar. Bang, kemarin Bang, saya karena menghindari ganjil genap, saya terpaksa lewat pasar Tanah Abang. Yang pikiran saya, waduh saya bisa buka di jalan nih, padahal Macet. pasar Tanah Abang macet. Sepi Bang. Itu sudah fakta ya, menunjukkan Fakta. bahwa kelas menengah ke bawah ini sudah... Sepi. Dijawab oleh Menteri UKM, aman itu, oh itu karena sekarang belanja online. Oke, tapi saya lihat data transaksi elektronik kita juga turun. Kan kalau orang beli online kan data transaksi naik ya. elektronik. Ini tetap turun juga. Turun. Jadi Bang, kalau Bang Samad tanya ke saya bukan, oh kalau saya sekarang lembaga survei nanti bilang masyarakat yakin, masyarakat yakin. Saya sih nalar aja. Ekonomi itu gampang Bang. Kita tanya diri kita deh, kita merasa lebih hebat, lebih sejahtera. Saya makan tabungan Bang. Sama ini kita kalau sebenarnya... Saya juga makan tabungan. Jadi saya bertanya ke saya, kalau saya tanya ke saya, ekonomi baik nggak? Kalau saya tanya ke diri saya, ya enggak. Saya makan tabungan kok. Kelas menengah ini ke bawah ya makan tabungan. Sekarang kalau kita mau tanya ekonomi ini, nggak usah lagi pakai survei yang pakai buzzer segala. Tanya aja ke sebelah, ekonomi itu baik nggak? Waduh, saya sedang begini Pak, saya begini Pak. Coba Bang, kalau kita sekarang naik taksi, naik apa, kita ngobrol sama supir taksi. Aduh susah Pak, kalau dulu order banyak, sekarang nggak gini. Jadi Bang, saya ingin mengatakan, bulan Lebaran ini, euforia itu turun, segala macam turun, daya beli nggak ada. Dan dalam posisi kayak gitu, jujur aja saya melihat sinyal hukum kita lemah, pengawasan kita lemah, dan kita melakukan permainan-permainan di pinggir jurang Bang. Iya. Permainan di pinggir jurang itu apa Bang? Permainan dengan isu-isu tata kelola yang kurang bener lah. Jadi saya khawatir betul Bang, ke depan ini gitu ya, kita isunya banyak, segala macam banyak. Ya, poinnya kan gini Bang, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Ya kan, yang dia bawa bercanda dalam artian, siapa yang pegang saham? ARA, gini-gini kan yang di sidang kabinet. Saudara-saudara kan Presiden bilang begitu. Saham boleh naik turun. Tapi pangan aman, negara aman. Saya menggarisbawahi apa yang diyakini oleh Presiden Prabowo. Sepanjang yang di bawah ini masih bisa ditopang oleh pemerintah, tidak akan ada yang namanya kerusuhan sosial. Itu yang dia jaminkan ya. Jaminkan. Makanya saya lihat dalam kebijakan-kebijakan sektor pangan, pendekatannya mengerahkan juga aparat kan. Oke. Nah, tapi Bang, menurut saya, Pak Presiden Prabowo jangan lupa, Korea Selatan, mungkin Presiden Prabowo melihat, merefleksikan kita tahun 98 Bang. 98 itu runtuh ketika Orde Baru sudah tidak bisa lagi memberikan subsidi energi, BBM, dan sembako. Oke. Itulah runtuhnya. Nah, jadi mungkin dia dalam teori yang dalam ini barangkali yang penting itu bisa dijaga, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi di tahun 97-98 itu Korea Selatan, bukan yang ini Bang, yang tengah.
Kelas tengahnya itu awalnya di Korea Selatan tuh apa? Nggak bisa ngambil asuransi pensiun karena di PHK segala macam. Lah sekarang kita juga lagi mengalami sinyal yang sama. Jadi maksud saya hati-hati dalam melihat sinyal ini. Dan hati-hati karena belum lama ini Bangladesh tahun 2024 dipicu pertamanya oleh kelompok Gen Z-nya loh. Yang tidak mendapatkan pekerjaan. Karena kuotanya untuk para veteran kan. Di saat yang bawahnya juga bansosnya udah nggak terima. Bang, kita boleh Google bang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf kemarin ke KPK. Tapi press conference-nya menarik. Saya pikir ke KPK mau ngapain. Press conference-nya dia mengatakan bahwa bansos, harap masyarakat memahami, mungkin bansos kita tidak bisa kayak dulu lagi. Sekarang per 3 bulanan. Artinya apa bang? Artinya ada pengurangan juga terhadap bansos loh. Perhatiin bang, jadi maksud saya ini kan orang yang biasa di market ya, selalu isu memicu segala macam. Sehingga saya selalu memperhatikan statement ini apa sih? Isu ya? Isunya. Nah jadi maksud saya bang, tapi saya ingin mungkin tiba di ujung ini kita hari ini ya bang ya. Menurut saya, hampir semua orang di dunia ini menganggap tahun 2025 ini berat. Saya ingin membawa ukurannya di mana bang? Ukurannya di bulan Maret ini harga emas naik terus. Harga Cooper itu tembaga gitu ya, itu juga naik. Di Amerika Serikat, di Cina, di India bang. Kalau harga Cooper itu naik, berarti ekonomi itu mulai pulih. Tapi ukurannya, harga Cooper dibagi harga emas, kalau rasionya naik, berarti ekonomi itu pulih. Artinya apa? Orang udah mulai percaya untuk investasi produksi dibandingkan nyimpan duitnya. Karena emas itu cenderung untuk nyimpan duit. Jadi kalau Cooper naik, emasnya turun, rasio naik, itu tanda ekonomi yang pulih. Berjalan ya? Nah, di bulan Maret ini bang, menarik bang. Harga emasnya naik terus, harga Cooper juga naik. Jadi artinya apa bang? Game-nya Trump memang inflasi. Nah, jadi ekonomi itu dalam posisi sulit seperti itu. Di tengah APBN kita juga sekarang dalam posisi kayak gini. Isu-isu penegakan hukum kita banyak. Saya ingin mengatakan bang, ya menurut saya, kalau krisis itu sunatullah, itu loh bang ya. Mungkin orang kaya sudah melakukan hedging dengan hedge fund-nya. Hedge fund-nya udah naruh ke emas, udah naruh apa. Kalaupun besok terjadi apa-apa, dia nggak akan jatuh miskin. Tapi mungkin perusahaannya bangkrut. Tapi dia sebagai pemegang saham nggak bangkrut. Karena dia sebagai orang kaya sudah menanam hedge fund. Jadi saya dengan seluruh rasa hormat kita, mencegah krisis itu kita butuh pemimpin bang. Jangan dulu bang, saya mau masuk nih. Ini kan ada situasi yang agak kontradiktif dengan situasi yang tadi abang jelaskan. Karena kalau kita lihat Danantara itu mengelola dana yang sangat besar. Lebih dari 10.000 triliun. Apa yang Bang Januar lihat? Bang, saya lihat simpel aja. Saya menggunakan beberapa indikator. Saya rasa di undang-undang pasar modal negara manapun, Indonesia, Amerika segala macam, selalu mengatur 3 hal bang. Afiliasi, entah itu afiliasi keluarga, afiliasi usaha, afiliasi profesi, ya. Orang dalam itu adalah orang yang memang dalam korporasi. Orang pemilik informasi orang dalam. Jadi katakan aja Bang Samad. Bang Samad katakan saja penasehat Danantara. Bang Samad orang dalam Danantara. Bang Samad juga pemilik informasi orang dalam Danantara. Bisa terjadi insider trading. Nah, Bang Samad bilang ke saya, Januar, ini bakal begini. Saya menjadi IOD, pemilik informasi orang dalam. Ukurannya 3 ya bang. Inilah yang selalu diatur dalam undang-undang pasar modal negara manapun. Terhadap 3 hal ini, yang haram di undang-undang pasar modal negara manapun adalah apa? Transaksi benturan konflik kepentingan. Ketika antara afiliasi, orang dalam, pemilik informasi orang dalam bertransaksi bang. Sehingga terjadilah transaksi benturan kepentingan. Ukuran ini saya lihat dulu. Ray Dalio, Taylor Chapman,
mau dibilang malaikat investasi kayak, mau dibilang di pasar kredibilitasnya hedge fund baik, mau dibilang Soros hedge fund buruk. Intinya Chapman, Dailo, Soros, Warren Buffett profesinya sama, hedge fund. Oke. Ya Bang ya? Oke. Hedge fund, dia punya nasabah. Pertanyaan saya ingin mulai menukik nih Bang, ya kan? Pertanyaan saya iseng-iseng, saya mau cari tahu. Ray Dalio ini karena selalu dipuji-puji, apa sih hedge fund-nya? Bridgewater Associates. Saya iseng, carilah di SEC. Apa sih portofolionya? Nah, SEC hanya membuka portofolio yang disimpan di Amerika. Oke. Portofolio yang paling besar itu dia taruh di namanya SPY. SPY ini jadi si Goldman Sachs mengeluarkan indeks, yang indeks ini menghedging US dollar, Bang. Bahkan instrumen ini itu juga dipantau oleh The Fed karena instrumen ini memang menghedging US dollar. Pertanyaan saya simpel aja. Kita dari tadi ngomong US dollar ada kemungkinan gini. Berarti salah satu yang dipegang oleh Ray Dalio menghedging US dollar. Berarti kalau sekarang ada orang yang ingin menghedging rupiah, US dollar di rupiah, jadi nasabah Ray Dalio kan? Bridgewater lah, bukan nasabah Bridgewater. Pertanyaan saya, ada nggak nasabah itu orang Indonesia? Satu. Kedua Bang, saya kemudian mencari tahu, jadi sebenarnya proporsinya kemana sih terbesar? Ternyata ke surat utang di banyak negara, tapi nggak ada disclosure-nya. Saya lihat ternyata dia juga ke emas, ke oil and gas. Terus saya lihat, ternyata banyak melakukan riset nikel. Saya bilang isu yang seksi juga. Karena di Indonesia pun isunya Danantara akan masuk ke hilirisasi nikel. Ya Bang ya? Kemudian saya lihat berapa sih return yang diberikan oleh Bridgewater ini di tahun 2024. Bang, berdasarkan berita di Reuters, tahun 2024 rata-rata hedge fund, pengelola hedge fund memberikan return itu 10,7. Tahun 2023 5,7. Berarti naik 2 kali lipat. Berarti tahun 2024 itu saya ingin menggambarkan ketidakpastian selalu melahirkan keuntungan bertambah kepada hedge fund. 2024 itu kan tahun mulai ketidakpastian, apalagi 2025 ini. Dia bisa menaikkan return-nya. Tapi di Reuters itu dikatakan beberapa hedge fund bahkan bisa memberikan return lebih dari 50%. Penasaran saya, Bridgewater-nya Ray Dalio berapa persen? Saya ketemulah 35%, Bang. Bukan di angka rata-rata juga, memang bukan di angka yang optimum, 35%. Sekarang pertanyaan saya, protokol apa yang dijamin oleh negara ini bahwa Ray Dalio tidak akan memanfaatkan informasi orang dalamnya untuk nasabahnya? Ray Dalio tidak akan melakukan konflik kepentingan terhadap aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Danantara. Pertanyaan yang sama untuk Chapman, juga dia hedge fund. Oke, dua itu saya mempertanyakan. Kita jangan jualan kecap deh. Masa ini dengan figur yang kredibel kayak gini, Ray Dalio ini bukan. Jangan jualan kecap deh, kita ngomong realita. Negara terbelakang yang percaya kepada orang, Bang. Negara yang maju itu adalah negara yang punya protokol anti konflik kepentingan. Saya lihat lagi di yang ke bawah-bawahnya. Saya ketemu nama Bono Aji. Saya ingat betul Bang, karena saya mengkritik GoTo. Dan kagetnya saya dalam presentasinya CEO Rosan, ditulis, dibanggakan, ditulis Komisaris Independen Telkom, ditulis Ketua Komite Audit Telkom, ditulis pula prestasinya adalah menjadi penasehat merger Gojek Tokopedia dan IPO GoTo. Bang, saya dari dulu mempertanyakan Bang Samad, waktu GoTo itu IPO, bahkan sampai di DPR. Tapi DPR menginginkan pertemuan RDPU-nya tertutup. Saya nggak mau tertutup, saya mau terbuka waktu itu. Saya mengatakan sesuai keyakinan saya, ilmu saya. Orang boleh ngomong. Bahkan di DPR ada yang nanya ke saya pernah ngelola fund berapa? Saya nggak pernah Bang, saya transaksi saya nggak pernah. Karena saya dari dulu pemeriksa Bang, pemeriksa nggak boleh pegang saham. Supaya nggak ada konflik kepentingan. Kalau Anda tanya ke saya pernah ngelola fund berapa? Nggak pernah. Tapi saya pernah meriksa kasus besar, iya.
Hampir semua kasus krisis moneter saya periksa. Saya katakan itu, cuma RDPU-nya tertutup. Mereka nyerang saya rame-rame kan. Nah kemudian saya katakan, saya simpel aja. Afiliasi, ya dulu kan ada afiliasi menterinya juga dengan komutnya Goto. Tapi kita fokus di sini dulu. Saya bilang, ini bagaimana mungkin lawyer yang menjadi penasehatnya Gojek, dia juga komisarisnya Telkom, ketua komitinya auditnya Telkom, berdasarkan undang-undang, udah ada afiliasi usaha. Transaksi benturan kepentingannya terjadi. Ini bang, ditaruh sekarang sebagai kebanggaan. Negara ini lagi mempertontonkan apa bang? Negara ini lagi mempertontonkan seolah-olah konflik kepentingan bukan lagi menjadi isu besar buat kita. Dianggap normalisasi. Dianggap normal, apa aja boleh. Saya ingin mengatakan bang, kalau gini ceritanya, apakah kita bukan sedang melakukan permainan di pinggir jurang bang? Itu satu bang. Kedua, pertanyaannya bang, tanpa saya harus sebutkan namanya. Ada salah satu bekas pejabat di sektor keuangan. Anggota, ya ikut dalam rapat KKSK lah. Salah satu pejabat, kalau saya sebutkan siapa. Dia kirim WA ke saya. Intinya adalah gini. Standar remunerasinya ikut standar. Kalau bule masuk ini, standar remunerasinya ikut bule atau bukan? Kemudian saya tanya. Dia bilang, Mas, ini cash in advance nggak? Saya ingin jelaskan apa cash in advance. Dalam perjalanan karir saya, Bang, orang selalu bertanya ke saya. Saya misalnya waktu saya pernah ikut fit and proper BPJS Ketenagakerjaan, kan LHKPN saya muncul. Orang pertanyakan LHKPN saya. Termasuk apa, saya ada US dollar dan sebagainya. Termasuk di Pansel. Saya jawab waktu itu. Saya pernah punya klien asing sebagai profesional. Itu LHKPN awal saya sebelum masuk pupuk udah segitu. Itu karena saya pernah punya klien asing, saya simpan. Kenapa saya simpan terus? Karena buat sekolah anak-anak saya. Itu jawaban saya di Pansel BPJS TK. Tapi saya ingin mengatakan, Bang, kenapa saya tahu apa yang dimaksud oleh mantan pejabat itu WA ke saya. Saya pernah mengalami, Bang, punya klien asing. Jadi klien asing saya melakukan ini, kontrak 2 tahun, dia tuh cash in advance, Bang. Modelnya. Untuk mengikat kita dalam kontrak. Dalam artian apa? Kita nggak ke kiri, nggak ke kanan gitu loh, Bang. Saya cash in advance, saya terima, waktu itu kontrak saya 2 tahun, saya terima 2 tahun, Bang. Di depan. Saya jadi tergugah juga pertanyaan itu. Oh iya ya, ini masuk bule-bule. Bahkan Bapak itu kemudian mengatakan, kalau di kelas katakan aja, kelas managing director dikatakan sebulan 400 juta, kalau ikut standar bule, berarti sekarang mereka udah terima 24 M. Saya nggak tahu. Kita nggak tahu, Bang. Ini juga menjadi pertanyaan. Karena aturan di korporasi, yang namanya manajemen itu pasti lebih gede dari yang di atasnya. Kalau yang di atasnya bule-bule ini, Jeffrey Sah gitu, Bang, gajinya udah gede-gede, tambah gede pula gaji Rosan. Saya masuk ke sini, Bang, saya nggak nuduh, saya nggak mau ini bulan puasa. Kita lagi ngomongin negara lah. Pertanyaan saya, biaya overhead Boponya dan Antara ini nanti berapa? Terus bisa menghasilkan return berapa? Bang, ini kita perlu tahu, Bang. Danantara yang nanti mengelola SWF itu, dia mengelola dana SWF mendapatkan return investasi. Dikurangi biaya investasi. Biaya investasi itu macam-macam. Nanti ada biaya kelembagaan, Bang. Katakan aja ya, Bang ya. Saya investasi segala macam. Dapat 10%. Biaya investasinya 2%, 8%. Muncul biaya kelembagaan. Biaya kelembagaan ini 20%. Defisit. Nggak ada yang dibagi. Sekarang saya ingin kita bertaruh dengan high profile kayak gini, dengan gaji seperti ini, Boponya berapa? Bertaruh bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dari biaya kelembagaannya. Kan Presiden Prabowo mengatakan transparansi. Mungkin lewat channel Bang Samad ini, kita minta buka deh. Berapa remunerasinya? Karena kan ini luar biasa loh, Bang. Ketika saya memasukkan bule di atas, bulenya punya salary US dollar yang besar, maka ke bawahnya pun akan jauh lebih besar. Karena di bawah harus lebih besar. Karena dia operasional, eksekutif. Nah, saya ingin mengatakan, Bang, jangan karena nilai tantiam sedikit rusak bangsa sebelah enggak. Bang,
Saya mungkin ingin mengatakan, Bang, apa yang dinasihati oleh Bung Karno. Jadikanlah masa lalu jadi cermin benggala. Kata Bung Karno, kita harus melihat masa lalu untuk melihat masa depan. Masa lalu kita pernah dihantam oleh orang yang namanya George Soros, katanya begitu. Ya. George Soros melakukan segala macam analisa dari luar. Sekarang kita mengajak orang hedge fund ada di dalam. Kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut mengatakan, yang pengen Danantara sempurna itu, gak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna cepat-cepatlah pergi ke surga. Waduh, kok begitu amat ya? Bang, saya paham, Bang, memulai sesuatu itu tidak perlu kesempurnaan. Tapi ada hal-hal prinsip kan, Bang? Yang tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Hal-hal prinsip itu apa? Konflik kepentingan, transaksi afiliasi dan sebagainya. Pendapat saya, ini hal prinsip yang menurut saya sinyalnya kok tidak baik. Belum lagi pelibatan Taksin. Belum lagi Taksin sendiri. Orang bermasalah. Orang bermasalah, Bang. Bayangin, Bang, ada orang jok ke saya. Ya, kebetulan saya ketemu dengan teman lah ya di bank, tapi dia memang bank asing dan kebetulan dia memang bukan orang sini gitu. Dia bilang, negara kamu lucu ya. Mengimpor koruptor. Satu itu, kedua dia bilang, bukan hanya sepak bola, naturalisasi. Jadi dia bilang, bahkan untuk mengurus investasi negara kamu, kesejahteraan kamu pun, Anda perlu bule. Saya tertegun, Bang, dari omongan itu. Terus saya berpikir simpel, Bang. Kalau kita menganggap Ray Dalio, Chapman, Jeffrey Sachs jago mengelola dana, simpel, Bang. Menurut saya kenapa kita buat Danantara? Kalau BUMN punya laba, kita beli aja portofolionya si Ray Dalio. 35% tanpa dia juga harus tahu kita bagaimana membenahi BUMN, bagaimana. Beli aja. Nggak ada biaya kelembagaan, nggak ada segala macam. Jadi di sini saya menimbul kesan, sebenarnya kita ini mau ngapain sih? Jadi saya ingin juga mengatakan ini, Bang. Bung Karno katakan Indonesia menggugat di pledoi India Belanda. Bung Karno bilang, kami disuruh tanam paksa, kerja paksa, membiayai industri barat. Kan kita juga bisa berpikir, jangan-jangan kita ini lagi dalam masuk episode, dipaksa nanti investasi apa, untuk membiayai keuntungan hedge fund. Saya nggak menuduh, tapi kan pola itu bisa terjadi, Bang. Itu pola yang bisa kelihatan dari struktur Danantara ya? Ya, struktur Danantara. Sudah memperlihatkan bahwa itu kemungkinan besar akan terjadi seperti itu ya? Saya mengagumi tokoh politik yang punya pendapat yang lebih ke arah penguatan negara. Namanya Prabowo Subianto. Saya nggak kenal sama Prabowo, Bang. Saya belum pernah ketemu. Tapi saya sering lihat dia ngomong, baca bukunya, peta jalannya. Dia tuh konsepnya adalah penguatan negara. Anti asing. Anti spekulasi. Mohon maaf, Pak Presiden Prabowo. Ini justru terjadi privatisasi total. Kita udah gak punya BUMN, Bang. Dengan hadirnya Danantara ini? Oh, pasalnya jelas. Danantara dan semua organnya bukan penyelenggara negara. Artinya undang-undang BUMN ini, kita nih yang krusialnya bukan hanya undang-undang TNI dan Polri loh. Undang-undang BUMN. Undang-undang ini menunjukkan dalam satu undang-undang yang tadinya kita menasionalisasi perusahaan-perusahaan VOC menjadi BUMN. Ketika kita kena krisis moneter, kita mulai privatisasi. Orang ribut kita menjual BUMN. Hari ini, Bang, privatisasi total. Dengan hadirnya Danantara. Danantara, karena dia bukan BUMN. Siapa bilang? Udah bukan penyelenggara negara. Privatisasi total, Bang. Jadi tidak ada lagi negara di sana ya? Privatisasi total. Saya simpel aja deh. Orang bilang gitu, kita harus mendukung, jangan sampai perahu ini karam. Oke, kalau ini memang tujuannya privatisasi total, saya sekarang mengajukan lagi. Di Amerika Serikat, konsepnya nggak ada BUMN, nggak ada apa, privatisasi total. Tapi yang namanya otoritasnya, US SEC, penegak hukum yang nggak ada matinya. Dalam artian, dia tegas dalam segala hal. Pertanyaan saya, siap nggak OJK? Berarti dengan postur Danantara, udah nggak ada KPK, udah nggak ada BPK. Siapa yang menjadi otoritas pengawas, pemeriksa, penegak? OJK. OJK-nya siap nggak? Lah, kredibilitas OJK. Kredibilitasnya, lah halting aja, diem aja. Kayak iklan mobil zaman dulu nyaris tak terdengar. Personilnya juga kredibilitasnya Nah, masih Bang, dipertanyakan. sampailah saya pada satu titik, Bang. Ini kita lagi ngomongin bangsa yang berharap presiden bisa merubahnya.
kita dilanda oleh teori saling sandera saya baca. Oke. Saya coba lihat Bang, coba lihat ke belakang. Ada audit BPK. Di ikhtisar audit BPK itu, tersandera betul Bang, Dewan Komisioner OJK ini dengan audit BPK. Tapi sama DPR nggak diapa-apain kan? Tapi kan kalau macam-macam kan, diangkat tuh audit. Gubernur BI kita Bang, tersandera OTT KPK tentang CSR. Bang, saya Bang, sangat mengkhawatirkan. Di tengah Amerika Serikat subprime mortgage menjadikan krisis tahun 2008, Cina krisis properti tahun 2021, kita atas nama 3 juta perumahan, Bank Indonesia mau membeli SBN terkait dengan perumahan ini. 150T Bang, saya baca. Di saat saya juga melihat Bank Indonesia sekarang lagi kesulitan menstabilkan rupiah. Dan yang menjadi saya tertegun apa Bang? Ini tidak dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia di DPR. Dan mohon maaf, DPR kita kembali kayak zaman dulu. Buat undang-undang aja bisa 1 minggu gitu loh. Bang, saya lihat Bang, Ben Bernanke ketika krisis Amerika 2008. Dia datang ke Kongres, ke Senat. Begitu dinamisnya. Anggota DPR yang menyerang dia. Kenapa quantitative easing? Kenapa begini? Dia menjelaskan pandangan dia tentang ekonomi Amerika, tentang segala macam. Tadinya itu kan saya nunggu, kapan ya Gubernur BI testimoni di DPR? Sehingga dia misalnya katakan saja setuju terhadap kredit perumahan. Yang ada Bang, Gubernur BI, dan ini di Instagramnya Menteri Perumahan. Dia menghadap ke rumah Menteri Perumahan Bang. Gila. Jadi Bang, saya melihat di sini, ya Allah, negara saya kok jadi gini sih. Jadi ibaratnya itu yang dikatakan oleh Prof. Mahfud saling sandera. Sekarang tuh terjadi saling sanderanya di sektor keuangan. Di saat sektor keuangannya juga kayak gini, saya berharap melalui channel Bang Samad, Presiden Prabowo menegaskan jangan sampai kita krisis. Pak Presiden, orang kaya mungkin udah menghedging. Bahkan mungkin dia senang krisis. Karena kalau belajar di tahun 98, hutang 100 bisa dibayar 20. Asal nama krisis, tapi dia tetap kaya. Tapi kelompok kelas menengah menghadapi kelas bawahnya yang kriminalitas naik, kelas atasnya udah kabur entah kemana. Jadi negara ini butuh dipimpin oleh pemimpin yang bisa mencegah krisis. Dan menurut saya pilar terpentingnya tata kelola, good governance, anti konflik kepentingan. Apapun yang dilakukan meningkatkan trust kepada masyarakat. Itu Bang. Jadi saya gusar betul melihat permainan di pinggir jurang ini. Dengan keberadaan Danantara itu ya? Dengan keberadaan, Bang, bayangin gini Bang, sekarang saya ambil contoh. Ini nggak ada uangnya. Misalnya nanti nerbitin sekuritisasi. Ini kan gini Bang, bagaimana saya tidak punya analisa berita ya. Saya baca, kata Pak Ketua DEN, Pak Luhut, proyek pertama Rai Dailo membentuk family office di Bali. Nanti Rai Dailo akan membawa nasabah-nasabah super kayanya. Loh, berarti nasabah super kayanya orang Indonesia dong? Kan konsepnya gini Bang, dibuat family office, bebas pajak, nanti ini mungkin diinvestasikan ke Danantara. Mereka dipaksa beli. Konsepnya saya setuju Bang, Indonesia akan berhasil dengan konsep Danantara kalau Indonesia melakukan transfer uang-uang haramnya ini masuk ke sistem. Artinya apa Bang? Penegakan hukum. Bang, saya ambil contoh gini. Korea Selatan Bang, setelah krisis 98, dia mengenal peradilan ad hoc Bang, terhadap transaksi keuangan. Peradilan ad hoc ini apa? Bang Samad, saya temukan melakukan pidana di pasar modal. Anda mau saya bawa ke pengadilan, berarti hukumannya pidana, atau Anda akan mengganti ini dengan uang. Ini di Korea Selatan Bang. Ya. Banyak kan mengganti uang. Dengan konsep yang sama menurut saya. Kan sekarang gini Bang, kalau negara ini butuh uang, terbitkan obligasi Danantara. Obligasinya untuk apa Bang? Untuk petani kita Bang. Bang Samad, petani kita itu yang harus kita tolong pertama. Petani kita biar bisa punya durian yang bagus, kopi yang bagus, segala macam ke sini. Kita panggil yang bermasalah ini. Ini masalah kamu nih. Gini. Tapi terbuka bukan diam-diam Bang. Harus ada transparansi ya. Berarti kan kalau kita mau, Presiden melakukan inisiatif dulu membentuk peradilan ad hoc misalnya.
pengampunan ini Bang, semua yang kena ini entah kena sama KPK, entah kena sama Kejaksaan Agung, entahlah kepolisian, bawa ke peradilan ad hoc ini, ditawarkan, selesaikan dengan uang, beli ini, itu menurut saya betul buat bangsa ini. Ini kan kesan saya itu dilakukan, tapi saya tidak tahu ini buat negara atau buat apa. Di dalam konteks Danantara. Konteks Danantara. Oke. Saya lihat ini yang dilakukan kok Bang. Nanti family office ini dipaksa juga, diinjak juga suruh beli. Cuman kan ujung-ujungnya kalau terus uangnya nanti dipakai masuk ke nikel gitu, ya dari uang dia ke uang dia kan Bang? Nggak ke masyarakat kan? Jadi nggak masuk ke negara dan rakyat ya? Belum kayak gini Bang. Bang Samad, bayangin Bang, di Undang-Undang Danantara itu, untuk hapus hak tagih secara hukum, di kepala BPI Danantara Bang. Sudah tidak perlu lagi minta fatwa ke Kejaksaan Agung, izin Menteri Keuangan, nggak perlu di dia. Pertanyaan saya, bisa nggak terjadi gini Bang? Oke, saya masukin deh uang saya, asal bebas pajak ya, lewat family office. Tapi saya dikasih juga dong, potong dong kredit saya hapus buku kan. Bisa terjadi nggak Bang? Jadi ini yang selalu saya katakan, jangan sampai ini menyelesaikan persoalan orang kaya tanpa menyelesaikan masalah orang-orang yang perlu dibantu gitu loh Bang. Pemimpin itu bukan dibutuhkan oleh orang kaya udah hedging, Pak Prabowo saya yakin lah. Orang kaya itu dia udah tahu ini bakal gimana, dia udah megang posisi. Yang perlu dibantu oleh negara itu orang-orang yang tidak berdaya, yang butuh pekerjaan, yang butuh segala macam. Negara harus memastikan antara kelas atas ini bertransaksi ke kelas bawahnya. Lakukanlah itu gitu. Itu aja sih Bang kalau menurut saya. Kalau kita tidak berhasil melakukan langkah-langkah seperti itu, saya khawatir betul Bang. Khawatir betul kita masuk ke lubang yang sama. Kan gini Bang, saya lihat gini loh, Indonesia, masuk. Besok saya gini, saya udah mau saatnya ke bawah. Isu-isu saya keluarin, ini ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Jadi situasi yang berat, jangan kita tambah berat dengan konflik sosial. Oke. Saya ambil contoh Bang, 98. Indonesia, Malaysia sama-sama kena krisis moneter. Tapi Malaysia tidak terjadi krisis sosial. Maka dia ya berlalu. Sama juga dengan kita sekarang. Kalau sekarang yang kita ceritakan panjang tadi, globalnya begitu, mungkin kita akan sama-sama bertahan dalam hidup yang susah ini. Tapi kalau tidak ada krisis sosial, kita dalam bangsa ini jalan aja. Kayak Malaysia waktu itu. Tapi kalau udah kena krisis seperti ini, sosialnya ribut, lebih besar Bang. Bang Yanuar, ini keadaan ekonomi kelihatannya sangat memprihatinkan ya. Padahal kita sedang di bulan Ramadan. Biasanya harga-harga semakin naik. Daya beli masyarakat kita semua juga semakin tidak menentu lah kalau menurut saya. Nanti Bung Rizky bisa jelaskan. Oke Bang Samad. Pertama gini ya, kita harus paham dulu bahwa sebetulnya setiap bulan Maret, setiap tahun, bahwa yang namanya pasar keuangan global termasuk di kita, itu memang biasa terjadi koreksi. Itu setiap Maret ya? Setiap Maret. Karena itu ada proses yang disebut dengan rebalancing portofolio. Oke. Jadi gini Bang, mungkin kita agar lebih mudah juga, karena tidak semua orang paham pasar modal. Jadi sebetulnya kan uang yang beredar di dunia ini, gitu ya, yang besar itu beredarnya itu di pasar keuangan. Gitu ya. Nah, ada dua pendekatan Bang. Ya, saya ingin mencoba agar kita memahami apa yang terjadi di dunia ini. Gitu ya. Jadi gini Bang, setelah Perang Dunia Kedua itu selesai, di tahun 1944 itu adalah ada pertemuan Bretton Woods Agreement. Namanya itu di Bretton Woods di Amerika sana, yang dihadiri oleh 44 negara. Nah, Amerika sebagai pemenang perang, sekutu dan sebagainya, membuatlah kesepakatan di situ, yang disebut dengan Bretton Woods Agreement, yang kemudian melahirkan IMF, melahirkan Bank Dunia. Jadi Bank Dunia, IMF lahir tahun 1944 lewat Bretton Woods Agreement. Nah, pada waktu itu Jerman juga sudah kalah perang, menjadi sekutu Amerika Serikat, dan kemudian ada yang di take over. Jadi gini Bang, setiap orang kalah perang ini bisa dua Bang, perang fisik, bisa juga orang kalah perang secara perang moneter, maupun perang keuangan. Ya, yang disebut dengan hostile takeover. Pada waktu itu Jerman kan kalah perang.
Jadi Jerman Bang di tahun 1930 itu Hitler itu dia membuat Bank of Berlin. Nah, Bank of Berlin ini memanfaatkan momentum ketika bursa Amerika Serikat crash di tahun 1929. Jadi dia melihat kenapa crash ini terjadi karena sebetulnya terkait dengan dananya itu belum nyambung. Jadi ada orang beli saham, orangnya tidak di Amerika di mana gitu. Terjadilah gagal bayar, gagal serah. Nah, kemudian dia menciptakanlah sistem yang kita kenal sekarang sistem SWIFT itu. Kalau Bang Abraham misalnya mau transfer ke Amerika kan lewat sistem SWIFT. Ada kredit ngambil, ada LC-nya di sini, penjaminnya situ, itu kan sistem SWIFT. Nah, itu dibangun di tahun 1930. Nah, ketika di Bretton Woods Agreement ini di take over atas nama kesetaraan dunia lah. Jadi di samping membentuk IMF, membentuk Bank Dunia, dibentuk juga Bank of International Settlement. Yang tadinya itu Bank of Berlin. Jadi Bank of International Settlement ini memang bertugas untuk sistem clearing internasional, untuk perdagangan maupun transaksi keuangan. Nah, karena dia menjadi di tengah komunikasi antara clearing antar negara, anggotanya semua bank sentral semua negara, IMF dari sisi moneter, IMF anggotanya bank sentral sisi moneter, dari sisi sistem pembayaran namanya itu Bank of International Settlement. Jadi bank sentral itu Bang, fungsinya ada dia sebagai otoritas moneter, dia juga sebagai otoritas sistem pembayaran nasional. Nah, ketika di internasionalnya, yang moneternya itu menjadi anggota IMF semuanya, semua negara otomatis. Ini. Otomatis. Yang sistem pembayarannya menjadi anggota Bank of International Settlement. Bang ya. Nah, ketika di Bank of International Settlement ini, kan mata uang kita rupiah. Mata uang Amerika US dollar. Kalau orang misalnya jual rotan dari Indonesia ke Amerika Serikat, kan barang ini akan dikirim. Betul. Ada di sini dibuat dulu LC. Karena kan delivery versus payment, ada pembayaran. Letter of creditnya. Nah, letter of creditnya. Tapi di sana US dollar, di sini rupiah. Gimana ini menilainya, nilai tukarnya? Nah, harus adalah mata uang namanya ruling currency, mata uang yang mengatur semua transaksi ini. Yang disepakati ya? Yang disepakati. Disepakatilah ruling currency ini di neraca ataupun di devisanya IMF. Jadi kan kalau sekarang kita di rupiah, kenapa ada rupiah? Karena Bank Indonesia dalam devisanya ada emas, ada segala macam. Dia kemudian menerbitkan mata uangnya rupiah. Ya kan Bang? Nah, dalam basket currency ini disebutlah yang namanya Special Drawing Right IMF, SDR IMF. Special Drawing Right IMF ini dalam melahirkan IMF dan Bank Dunia itu disepakati adalah rasionya, siapa yang punya cadangan rasio emas dalam cadangan devisa bank sentralnya, maka dia menjadi ruling currency. Kenapa begitu Bang Samad? Karena dalam sejarah dunia, uang itu awalnya dari emas. Ya, alat jadi pertukarannya alat emas. pertukaran. Jadi ya mungkin kalau di Muslim kan kita dinar, semua itu kan dari emas. Tapi sebenarnya kalau orang yang meyakini agama ahli kitab, ya, jadi Taurat, Injil, Al-Quran dan sebagainya, emas itu memang uangnya. Kan kita berbeda-beda tentang tauhidnya ya. Tapi kalau terkait dengan yang namanya uang, di semua ahli kitab itu semuanya ke emas. Jadi boleh dibilang emas ini uang dari zaman para nabi lah. Nah, sehingga kesepakatan di situ pun merefernya tuh ke emas. Jadi siapa yang punya rasio nih, rasio dalam cadangan devisanya emas terbesar, dia jadi ruling currency. Yang terbesar pada waktu itu Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed itu. Nah, cuman kan atas nama bahwa ini kesepakatan dunia, dia bagilah sisanya ke sekutunya. Ya, sekutunya itu waktu itu ada Jerman, frank Jerman, ada pound sterling, ya, kemudian Jepang belum masuk pada waktu itu, nah, ya kan, nah, itulah dibentuklah SDR IMF, gitu loh Bang. Nah, karena SDR IMF itu mayoritasnya itu adalah US dollar, ya kan, maka ruling currency di sistem SWIFT yang sistem pembayaran juga US dollar. Itulah kenapa orang selalu bilang, kenapa sih selalu ke US dollar, selalu ke US dollar. Kemudian mulai muncul orang ide BRICS. Kenapa kalau kita sama Cina, ya udah kita sama Cina aja gitu. Jadi BRICS ini kan sebetulnya ingin merombak tatanan ini Bang Samad. Ya kan, US dollar sebagai ruling currency. Nah, ini Bang Samad,
ya kan, karena dia pemenang perang dan sebagainya. Dan di tahun 70 dia mulai memasukkan Jepang. Jepang itu menjadi sekutu dia pada akhirnya. Jadi Jepang juga dapat porsi besar. Nah, ini kalau kita lihat dalam sejarahnya ketika kita melihat apa yang terjadi hari ini. Nah, sejak tahun 1944 itu, Mas, Bang Samad, dunia ini sudah diatur oleh para kaum monetaris. Jadi kalau dulu diatur oleh MacArthur gitu ya. Jadi artinya orang-orang perang gitu loh. Orang-orang perang fisik. Para serdah dulu. Di tahun 44 dunia ini diaturnya oleh para kaum monetaris, oleh para central bankers. Jadi artinya sudah tidak ada lagi isu penjajahan fisik. Isunya sudah bergeser. Kita sekarang negara semua setara, merdeka, hak asasi dan sebagainya. Sama. Tapi ruling currency, ruling world gitu, diatur oleh para kaum monetaris. Jadi ini yang namanya, kalau dalam teori ekonomi, kaum monetaris. Nah, Bang Samad, kaum monetaris ini sebetulnya kalau kita lihat akarnya, ini dari Adam Smith, yang teori pasar. Teori paling di ekonomi. Teori liberal. Ada teori klasikal yang Schumpeter segala macam, yang peran negara yang besar. Kalau ini kan peran pasar. Nah, ketika Amerika Serikat itu krisis besar di tahun 1929, itu ada ekonom namanya Keynes, John Maynard Keynes, ya kan? Yang dia di tahun 1922 mulai terbuka, dan ketika Roosevelt menang pemilu di Amerika Serikat, dia buat surat terbuka. Keynes itu kan bilang bahwa invisible hand yang dikatakan oleh Adam Smith itu pada kenyataannya itu tidak ada. Kan kapitalisme itu ini. Adam Smith selalu mengatakan bahwa ada invisible hand yang akan menstabilkan dunia. Jadi menurut si Keynes, kan waktu itu habis flu Spanyol juga, Bang Samad. Hampir mirip lah sama kita sekarang habis flu COVID ya. Nah, Keynes bilang negara itu, bahwa dia bilang ini, in the long run we all dead. Dalam jangka panjang kita tuh semua mati. Sama juga semua agama mengatakan yang pasti mati, kita nggak tahu kapan. Nah, Keynes bilang, kita ini semua mati. Tapi yang nggak boleh, negara membiarkan orang mati dalam kondisi menganggur dan kelaparan. Negara harus berperan menciptakan lapangan pekerjaan agar orang tidak menganggur. Negara harus berperan agar orang tidak kelaparan. Itulah Keynes. Jadi dunia itu, orang banyak bilang, Amerika Serikat pulih dari krisis besar tahun 1929, itu karena terapi Keynes dipakai oleh Roosevelt. Tapi dalam banyak jurnal-jurnal sekarang, enggak. Karena Amerika menang perang. Keynes itu hanya bagaimana dia melakukan normalisasi lah terhadap hubungan-hubungannya reforma agraria. Sampai di sini saya ingin mengatakan, Bang Samad, bahwa perang itu selalu diinginkan oleh negara yang dalam posisi dominan. Untuk memulihkan ekonominya. Kan begitu ya? Itu teorinya. Itu teorinya. Tapi sejak 1944, dunia ini udah lagi tidak perang fisik menjajah. Perancis menjajah Afrika, Indonesia dijajah Belanda. Sudah tidak begitu, semua orang sudah merdeka. Nah, penjajahannya itu lewat keuangan, lewat monetaris ini. Kira-kira tahun 1971 muncullah yang menentang Keynes. Namanya Milton Friedman. Milton Friedman itu mengatakan bahwa Keynes itu justru menghambat perekonomian. Harusnya itu dibiarkanlah pasar keuangan ini berkembang. Nah, ini saya ngomong kayak gini nih agar kita tahu dulu, karena tidak semua orang mengerti kenapa dunia itu sekarang seperti ini. Gini Bang Samad, sampai di situ saya ingin mengatakan, timbullah yang namanya wealth management. Ini dikembangkan oleh kaum monetaris baru yang dipelopori oleh Milton Friedman tahun 1971. Inilah yang orang sebut kaum neoliberal, Bang Samad. Ini yang disebut neolib. Neolib itu ini. Jadi orang monetaris yang kemudian mengembangkan yang namanya wealth management. Wealth management itu apa sih, Bang Samad, gampangnya? Teori tentang uang dari Keynes itu ada 3, Bang Samad. Kalau kita punya uang, pertama kita transaksi dulu. Kalau kita setelah transaksinya cukup, orang akan berjaga-jaga, menabung. Fungsi uang kedua itu adalah berjaga-jaga, menabung. Menabung itu berjaga-jaga. Berjaga-jaga, orang menabung. Tapi menurut Keynes, kalau orang sudah berjaga-jaga menabung, tapi situasinya tidak ketidakpastian seperti hari ini,
orang akan cenderung menggunakan uangnya untuk spekulasi. Ditarik tabungannya untuk spekulasi. Untuk spekulasi. Jadi ada fungsi uang transaksi, berjaga-jaga, spekulasi. Makanya Keynes punya pemahaman, jangan dibiarkan uang itu keluar dari sistem perbankan. Karena kalau tidak akan menjadi spekulasi. Artinya apa? Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Akibat yang spekulasi ini bisa memukul menjadi krisis. Karena ada spekulasi ya. Ada spekulasi dari orang yang uangnya berlebih. Caranya dia gimana tuh? Ke pasar keuangan. Makanya perbedaan antara Keynes dengan Friedman di sini. Jadi spekulasi itu lewat pasar keuangan ya? Pasar keuangan. Kalau Keynes, dia mencegah yang namanya spekulasi berlebihan ini. Caranya gimana? Naikin suku bunga bank. Agar orang yang punya uang itu Tetap tidak menarik karena dia diberikan bunga yang naik. Iya, oke. Dia nggak perlu spekulasi. Nggak perlu spekulasi. Menurut Friedman tahun 1971, salah ini Keynes. Kalau dia naikin bunga kayak gitu, bukannya ekonomi malah bergerak, ekonomi itu malah berhenti. Misalnya contoh yang gampang. Kenapa berhenti? Contoh yang gampang, ketika Pak JK Wapres di tahun 2004. Pak JK selalu teriak-teriak, bagaimana ini bank ini? Kalau bunganya segini, kredit, mana bisa membiayai pembangunan? Kan gitu kan? Oke. Sementara dari sisi bank, saya kasih kredit segitu karena saya bayar deposito pun bunganya tinggi. Bang Samad betul ingat, Pak JK kan orang yang sangat sregep ya. Dia panggil lah gubernur BI, sebentar gubernur BI-nya independen kan. Simplis. Turunkanlah itu suku bunga BI itu. Ya. Agar kredit bisa turun. Nah ini kan bahasa pedagang ya kalau Pak JK ya. Dalam artian, tapi kalau bahasa dalam teori pertentangan pemikiran ekonominya, ini antara Keynesian dan monetaris. Oke. Jadi Friedman tuh mengatakan, kalau ngikutin Keynes, yang ada ekonomi itu berhenti. Karena terus mengkompensasi orang punya uang agar uangnya di bank. Oke. Nah, menurut Friedman, lepasin. Biarkanlah uang itu diutilisasi oleh pasar keuangan. Jadi katakan saja, kalau ada ketidakpastian, orang menghadapi inflasi, yang punya uang menghadapi inflasi, biarlah dia membayar inflasinya dari pasar keuangan. Ini yang ditentang oleh Keynesian. Oh, kalau kayak gitu akan melahirkan spekulasi yang besar, bisa krisis. Ya. Menurut si Friedman, nggak akan krisis. Karena nanti akan ada equilibrium baru namanya gitu. Nah, sekitar tahun 80 muncullah orang yang dapat Nobel yang namanya John Nash dengan teori game teorinya. Oke. Dia menerjemahkan Adam Smith, Keynes, Friedman ini dalam bentuk game teori. Jadi intinya menurut dia orang itu akan bergerak kalau dia, jadi gini, yang mendapatkan hadiah Nobel itu menurut John Nash, new equilibrium itu akan diciptakan oleh apa? Kalau pemain dominan lama bergerak ke arah baru, maka itu akan ada new equilibrium. Atau ada pemain baru yang mengganggu kenyamanan pemain dominan lama sehingga akan tercipta kecepatan baru. Singkatnya Bang Samad, kalau kita lihat dari kacamata itu, kenapa dalam dekade terakhir ini antara Amerika Serikat dengan Cina ini menjadi seru? Karena Amerika ini kan pemain dominan lama. Iya. Cina mengganggu, mencoba mengajak ke arah equilibrium baru. Amerika Serikat juga, nggak bisa gitu dong, saya tetap pemain dominan lama. Jadi kalau kembali ke game teori, sekarang Amerika Serikat juga punya intensi, dia bergeser ke titik baru, agar keseimbangan baru dia yang menciptakan, dibandingkan dibawa oleh yang mengganggunya. Jadi saya ingin mengatakan, kalau orang sekarang mengatakan bahwa ini semua dampak Trump, dampak segala macam, kita harus kembali ke teori realistis itu. Trump presiden Amerika, Amerika tetap menginginkan menjadi negara dominan. Oke. Yang dia tempuh sekarang dengan perang tarif, dengan segala macam, kan dalam upaya dia ini, Bang. Upaya mempertahankan dominasinya. Oke. Ya kan? Nah, kalau kita juga ngelihat, kalau gitu kita ikut Cina. Ya Cina juga sama, dia upaya merebut permainan. Nah, singkat cerita Bang, ini berkembanglah yang namanya wealth management namanya. Oke. Akhirnya pasar keuangan berkembang sedemikian pesatnya. Muncullah yang namanya hedge fund. Oke. Pengelola dana di luar perbankan. Orang sebut investment bankers. Tapi orang sebut produknya itu adalah hedge fund. Siapa hedge fund itu? Hedge fund itu yang gampangnya buat yang menyimak Abraham Smart Speak Up ini,
Ray Dalio yang sekarang jadi penasehat Danantara, kemudian ada satu lagi Taylor Chapman, itu pengelola hedge fund. George Soros pengelola hedge fund. Warren Buffett pengelola hedge fund. Nah, singkatnya apa, Bang? Hedge fund, kalau bank kasih 10%, misalnya bunga bank nih, deposito 5%. Hedge fund pasti di atas itu, 10, sehingga orang mau mengalihkan uangnya ke hedge fund. Nah, bagaimana ini ketika hedge fund ini mendapatkan banyak dana, menciptakan spekulasi berlebihan, adalah krisis tahun 80, Bang. Apa krisis tahun 80? Ya, Bang ya. Krisis tahun 80 itu diakibatkan dari 70 sampai 78, harga minyak dunia itu melonjak. Negara Amerika Latin, termasuk juga kita Indonesia, menikmati bonanza minyak itu. Nah, negara Amerika Latin, Meksiko dan Argentina, karena dia melihat harga minyaknya lagi bagus, APBN-nya ditopang oleh pendapatan minyak yang lebih bagus, dia menerbitkanlah surat utang negara komersil, persis kayak kita sekarang. Yang diperdagangkan di pasar keuangan. Untuk membiayai apa? Pembangunan infrastruktur segala macam. Persis dengan cara berpikir pemerintahan kita sebelumnya ini. Pemerintahan Jokowi kan gitu. Wah, infrastruktur segala macam. Berpikirnya itu bahwa toh saya nerbitin utang, saya bisa bayar karena harga minyaknya lagi tinggi. Nah, harga minyak tahu-tahu di tahun 78 dibuat turun. Orang selalu menuduh, kok bisa mendadak jatuh? Ini berarti kan ada yang saya katakan di awal, rebalancing dari hedge fund yang tadinya pegang emas karena harganya udah pegang oil and gas di bursa komoditas oil, harganya udah ketinggian, dia mau ngambil profit, dia jatuhin tuh harga. Karena dia mau rebalancing, tukar dengan apa? Menyebabkanlah krisis tahun 80. Gitu kan, Bang? Saya ingin menggambarkan bahwa itulah realita dunia. Jadi ketika ada pengelola hedge fund yang mengelola duit orang-orang kaya, melakukan spekulasi berlebihan, itu bisa mengakibatkan volatilitas namanya. Pergerakan naik turun yang terlalu tajam. Nah, Bang, kenapa muncul ide SWF, Sovereign Welfare Fund, termasuk kita Danantara ini? SWF itu pertama kali yang menempuh tuh Norway, Bang, Norwegia. Jadi Norwegia itu di tahun 90, dia tuh merasakan berkah harga gas yang besar. Harga gas nih, Bang. Norwegia ini, dia itu adalah produsen amoniak terbesar, karena gas dia paling banyak. Nah, dia kemudian berpikir terhadap apa yang terjadi di Amerika Latin tahun 80. Ketika minyak lagi naik. Ketika minyak naik, tahu-tahu turun, yang ada gagal bayar, nggak bisa bayar hutang, yang ada menjadi krisis tahun 80. Norwegia berpikir, ini suatu saat berkah saya dapat dari gas ini, suatu saat gas saya ini mungkin bisa dibanting juga nih oleh pertarungan para kaum monetaris ini, oleh hedge fund ini. Dia kemudian berpikirlah membentuk, kalau sektor private, sektor individu bisa membentuk hedge fund, kenapa negara tidak membentuk juga yang namanya hedge fund? Itulah ide SWF, Bang. Jadi SWF itu negara menjalankan proses hedging, proses hedge fund untuk melindungi masa depannya ataupun mendapatkan return yang lebih besar. Jadi kalau hedge fund di Amerika Serikat nggak ada, Bang, SWF, karena dia nggak punya BUMN, nggak punya gitu kan. Jadi tapi banyak orang-orang private yang menjadi nasabahnya hedge fund. Jadi hedge fund yang dikelola negara itu namanya SWF, dibentuk oleh Norway. Norway dari laba oil and gas-nya ini, itulah yang dia kelola. Tujuannya apa? Kalau suatu saat harga oil gas-nya itu turun, kita udah kelola dana ini. Dikelola oleh hedge fund. Itulah hedge fund. Nah, itu yang mau dicontoh Indonesia ya? Contoh Indonesia. Tapi, Danantara. Tapi kan seperti dikatakan oleh majalah Ekonomis, Indonesia negara paling lucu, dia bilang. Memulai SWF nggak punya duit. Karena semua orang yang memulai SWF itu pakai uang dingin, Bang Samad. Uang dingin ya? Uang dingin tuh, kan gini Bang Samad ya. Bang Samad nih. Sekarang kita nggak usah ngomong dulu negara. Ya. Bang Samad sekarang punya tabungan. Katakan aja 100 juta. Saya pengelola hedge fund. Saya bilang ke Bang Samad, masukin dong ke saya. Saya bisa kasih lebih dari bank. Dan Bang Samad tertarik sama saya. Ya udah, Bang Samad kasih semua tabungan Bang Samad. Tapi itu bukan uang dingin buat Bang Samad.
tahun depan anak Bang Samad sekolah. Oke. Bang Samad ternyata tahu-tahu hedge fund-nya, oh belum, ini belum selesai transaksinya. Bingung kan Bang Samad? Itu bukan uang dingin. Jadi sebetulnya Bang Samad punya tabungan, sudah punya alokasinya. Ya. Nah, makanya di Amerika Serikat Bang Samad ini dengan penuh segala macam krisis-krisis, yang boleh jadi nasabah hedge fund itu juga diatur. Benar-benar orang yang net worth-nya tuh tinggi, net worth tuh kekayaan bersihnya tinggi. Jadi betul-betul yang dilayani itu orang-orang yang punya uang dingin, Bang, bukan uang-uang. Karena kan gini loh, Bang, teorinya kalau spekulasi berlebihan, tapi realistis, ada datanya, ada kemampuannya, ada mitigasi resikonya, itu spekulasi. Itu sah. Itulah yang dikelola menjadi keuntungan hedge fund. Tapi kalau kita bertaruh atas seluruh aset kita, itu namanya berjudi, Bang. Bukan spekulasi. Bukan spekulasi, itu namanya berjudi. Jadi, apalagi kita ibaratnya sudah tahu lagi butuh duit, kita simpan semua, sudah tahu nggak punya duit, dari berhutang kita taruh semua, itu berjudi, Bang. Makanya kan majalah Ekonomis melihatnya, oh Indonesia ini akan membiayai hedge fund-nya dengan menerbitkan obligasi dari BUMN yang di holdingkan, berarti kan berhutang kan, Bang? Kalau uang dari berhutang ke sini, itu kan menjadi SWF yang menarik gitu lah. Sebelum kita ke sana, kita selesaikan dulu yang soal hedge fund ini, gitu ya. Nah, ini Bang, saya panjang lebar kayak gini biar kita punya pemahaman yang sama. Karena menurut saya itu kadang-kadang literasi yang kurang menyebabkan kita tidak punya sebuah dialektika yang baik, gitu ya. Kan kalau kayak gini kan kita mengkritik pemerintah tajam ya. Tapi kita juga bukan orang yang nggak ngerti dunianya. Gitu loh, Bang. Artinya kan kritik harus dibahas dengan kritik, bukan dengan nyinyir. Kita juga nggak nyinyir, itu kan Bang yang ingin saya tegaskan. Nah, ini Bang, proses ketika si hedge fund ini mengelola wealth management yang banyak ini, itu biasanya terjadi di Maret. Bulan ini ya? Nah, kenapa Maret, Bang? Satu gini, di Maret itu ada yang namanya defisit di Amerika Serikat, defisit pemerintahnya. Jadi kalau pemerintahnya itu ada defisit, penyelesaiannya itu di Maret, Bang. Nanti Maret, nanti September. Itu adalah penyelesaian defisit pemerintahan Amerika Serikat. Nah, hedge fund ini dalam mengelola return-nya, unstructured return-nya ini, dia sangat tergantung kepada juga yang namanya kebijakan bank sentral. Terutama bank sentral utama. Dalam hal ini The Fed, Bank Sentral Eropa, US Central Bank, Bank Sentral Jepang, Bank of Japan, sama Bank Sentral Cina, Public Bank of China. Dia sebetulnya mengukur di antara 4 bank sentral ini, kira-kira uang beredar di pasar keuangan itu akan kemana? Akan ke oil kek, akan ke emas kek, akan segala macam. Dia mengalokasikan portofolio berdasarkan dia melihat data ini. Data arah kebijakan bank sentralnya. Dia juga menganalisa terkait dengan data ekonomi makro segala macam. Disitulah dia menempatkan alokasinya. Karena di Maret itu pemerintahan Amerika Serikat mengasih defisitnya, maka dia selalu melakukan rebalancing di Maret. Kenapa Amerika Serikat yang sangat menentukan? Saya bilang tadi, Bang, karena dari Bretton Woods 1944, dari sejarahnya. Nah, sejarahnya sampai hari ini ruling currency-nya itu US dollar. Nah, sehingga di bulan Maret itu ada rebalancing, Bang. Tujuan apa? Pertama, cash in. Cash in itu artinya apa? Merealisasikan keuntungan saya. Jadi kalau saya mengelola portofolio misalnya, Bang, ke saham 20, ke obligasi Indonesia 10 misalnya, obligasi Amerika berapa, emas berapa, oil and gas berapa, itu kan portofolio yang saya kelola. Nah, dalam setahun kan saya harus memberikan return ke nasabah saya. Saya cash in namanya, saya realisasikan dulu keuntungan saya dari sini. Berarti kan kalau saya beli sepanjang tahun ini, saya beli saham rata-rata di misalnya, anggap aja saya beli saham dari harga 100 sampai 150. Average 125. Hari ini sahamnya dalam posisi 160. Saya jual semua barang saya. Tapi kan saya tidak akan mungkin dalam hitungan itu, artinya kan saya beli selama 1 tahun, average 125, saya turun jual di 160, saya untung kan, Bang? Itu kan realisasi keuntungan kan? Tapi kalau saya jual, berarti sahamnya turun. Apalagi kalau jualnya banyak. Ya kan, Bang?
Kalau sekarang saya jual banyak untuk kepentingan cash in tadi, ya saya jual aja. Seturun-turunnya misalnya ke 145, dapatlah saya keuntungan. Dari average membeli selama setahun 125, average jual selama Maret ini, mungkin saya dapat di angka harga average jualnya 145. Sehingga saya bisa memberikan return 10. 145 kurang 125, 20. Oke. Oke, 20 ini 75 sampai 80% saya kasih ke nasabah saya. 15 sampai 20 punya saya. Ini yang menjadi alasan kenapa seluruh bursa di dunia setiap bulan Maret koreksi turun karena cash in. Oke, tadi situ. Berarti Bung Yandor menyatakan bahwa IHSG kemarin itu tiba-tiba terjun-terjun dalam bulan Maret. Itu hal yang memang akan terjadi di bulan Maret. Di bulan Maret. Bukan karena ada sentimen internal di dalam negeri. Ada, tapi maksud saya kita jelaskan dulu organiknya dulu, Bang. Oke. Ya kan? Nah, tapi tetap ada pengaruh sentimen internal. Tetap. Organiknya seperti itu. Oke. Nah, kenapa bulan Maret itu tidak sampai menjadi berisik jadi ramai? Padahal selalu terjadi. Iya. Karena masih dalam range, Bang. Jadi koreksinya itu ya paling volatilitas 10%. Oh, dia masih dalam range ya? Dalam range. Jadi dianggap wajar? Dianggap wajar. Tidak ada yang sampai range-nya itu melebar. Oke. Kalau range-nya melebar, Bang, itu artinya terkait dengan melihat ke depan penuh ketidakpastian. Bukan hanya cash in. Oke. Jadi gini loh Bang Samad. Saya misalnya kalau sampai 145 aja, saya udah untung nih. Dari 145 ke 125, 20. Cukup buat saya. Tapi kalau saya genjot terus sampai mendekati harga beli saya ke bawah, berarti saya sebetulnya lagi melakukan rebalancing, mau keluar dari saham di sini, mau pindah ke komoditas lain. Karena saya melihat ke depan ada persoalan yang akan terjadi. Oke. Saya lihat dulu dari isu besarnya. Isu besarnya karena Trump. Trump banyak ngomong segala macam. Tapi yang harus kita sadari, Trump ini DNA-nya memang pemain saham. Karena dia latar belakangnya pengusaha ya. Nah, jadi memang dia tahu banget untuk merayu permainan ini harus banyak isu. Saham ini kan hanya bergerak dari dua hal, Bang. Uang beredar sama isu. Oke. Uang beredar bergerak dari fundamental. Fundamental terkait kita melihat proyeksi. Ya. Isu akan menambah persepsi tentang fundamental. Nah, sekarang yang kita lihat dari posisi ini, secara global, kenapa terjadi keberisikan yang lumayan besar juga? Faktor Trump. Oke. Kedua, apa yang harus kita lihat? Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat harus melakukan efisiensi. Efisiensi bukan sifatnya respon kayak kita, tapi memang dari awal dia sudah mengatakan efisiensi. Kenapa Bang Samad? Kalau Amerika Serikat tidak melakukan itu, berarti Amerika Serikat itu akan defisit lagi. Kalau Amerika Serikat defisit, dia akan menerbitkan surat utang lagi. Oke. Kalau dia menerbitkan surat utang lagi, bank sentralnya akan melakukan operasi moneter untuk menopang pemerintahnya. Maka uang beredar akan bertambah lagi ke bursa negara berkembang. Saya ingin memberikan gambaran apa pikiran Trump. Kalau gini terus, kapan selesainya kita perang sama Cina ini? Karena ibaratnya uangnya nggak pernah berhenti ngalir gitu, ngalir terus gitu loh Bang. Walaupun ngalir lagi. Cara berpikir dia, gimana caranya agar nggak ngalir lagi? Kita stop, kalau nggak ngalir lagi, itu nanti kita akan ada equilibrium baru tadi yang saya bilang. Oke. Nah, untuk tidak ada air mengalir lagi, ya stop surat utangnya. Jadi sinyal yang dibaca oleh pasar, terutama oleh hedge fund segala macam, bahwa bukan hanya kebijakan yang kontraksi. Kebijakan kontraksi itu gini Bang. Saya biasa bank sentral saya mengguyur ke pasar 100. Saya nggak mau nambah, tetap 100. Itu kontraksi. Tapi kalau misalnya ekspansif, saya biasa 100. Tahun depan saya tambahnya 50. Berarti kebijakan ekspansif. Oke. Nah sekarang itu bukan hanya 100. Saya pengennya jadi 80. Bukan hanya 100, berkurang. Ini dalam bahasa sederhana, kalau kita dengar yang selalu disebut dengan normalisasi kebijakan Bank Sentral, The Fed, dan juga testimoni dari Bank Sentral Jepang kemarin di parlemennya, ini yang dimaksud normalisasi. Jadi dia bukan hanya tidak akan menambah, tapi juga menarik uang yang ada berkurang. Nah, intinya geopolitik kan Bang? Nah, inti dalam geopolitik ini artinya apa? Bahwa ini ada tendensi ketidakpastian ke depan.
Kita lihat ukurannya di mana. Rebalancing ini tidak hanya cash in di bulan Maret ini. Harga emas Bang Samad di bulan Maret ini mencapai terus rekor tertinggi. Sampai hari ini belum selesai, terus ke atas. Dia masih akan naik. Masih akan naik. Nah, dari sisi rally-nya, rally itu Jangan jadi... dulu, Bung. Jangan dulu. Berarti kemarin IHSG kita itu hancur, ini karena pengaruh global ya? Ada pengaruh di sini, tapi nanti saya akan masuk juga ke pengaruh lokalnya, Bang. Oke. Nah, di rebalancing nah ini, Bang, dari sisi global ke emas nih. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi rally harga emas, ini udah seperti tahun 68. Jadi ibaratnya, saya singkat kata mengatakan, dari proses di Maret ini, sinyal dalam kondisi seperti era perang itu terasa lagi. Dengan rally harga emas. Sampai di situ Bang, itu faktor globalnya. Oke. Saya ingin fair mengatakan, bahwa kita terkena faktor global itu, ya. Karena di bulan Maret. Di bulan Maret. Oke. Tapi saya ingin mengatakan, di antara semua bursa dunia ini, kita paling dalam. Paling dalam Paling dalam terjunnya. terjunnya. Itu berarti ada pengaruh internal. Internal. Pengaruh lokal. Average down-nya di Oke. kita sudah dilakukan sejak November. Dari November itu udah turun terus Bang. 20%. Oke. Rupiahnya bahkan, kalau sekarang misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan yang kita hadapi itu adalah Trump war, dia bilang kan ketika ngomong. Saya juga ingin memberikan kontra narasi. Ketika Trump terpilih, rupiah mendadak jadi 15.100 dari 16.400. Kenapa kita tidak membaca bahwa itu posisi spekulasi yang berlebihan? Oh iya betul. Karena waktu terpilih 15.000. Tapi kan kita ngomong, wah lihat nih respon pasar. Iya. Jadi stop lah kita ini jadi bangsa yang ibaratnya cuman merespon sesuatu yang sebetulnya spekulasi gitu loh. Merespon narasi aja ya. Nah, 15.100 wah direspon dari pemerintah. Nggak sampai berapa lama balik lagi ke 16.000. Bang Samad, kalau sekarang saya berbicara, Oke. artinya saya kalau dalam kondisi normal saja, saya mau cash in di negara yang penuh, yang fundamentalnya bagus, isunya nggak banyak, saya nggak bisa Bang melakukan itu, nggak ada isunya. Tapi saya lihat, oh ini ada negara nih. Kalau saya ke bawah 15.100, dia akan GR. Bang Samad mikir nggak? Dia 16.400 sebelumnya, dibawa langsung ke 16.100. Dia short di sini 16.400, beli di sini 15.100, 1.000 lebih Bang. Sorry, Bung. Selisihnya. Kita lihat dari sini, nggak berapa lama hari ini ke 16.500, 1.000 lebih lagi Bang. Jadi menurut saya, kita ini selesailah jadi bangsa yang cuma bermain narasi kalau bahasa Bang Samad. Bangsa GR. Iya, iya. Ya kan? Bangsa yang seolah-olah, wah ini menunjukkan begini, rupiahnya ke 15.100. Bangsa GR menurut saya. Jadi itu satu, kita ketika ngomong rupiah. Artinya kita yang namanya pengelola hedge fund, punya ruang spekulasi yang lebar. Kenapa? Lemahnya pengawasan kita. Lemahnya hukum kita. Bayangin, diturunin 15.100, nggak ada orang meriksa short, nggak ada meriksa apa. Berarti ini kesalahan kebijakan Kementerian Keuangan ya? Ya Bank Indonesia dan sebagainya, OJK Bang. Bang Samad, sekarang saya mau tanya, hal tinggi IHSG kemarin itu Bang, gini Bang, di bursa ini ada konsensus Bang. Oke. Karena seringnya terjadi krisis di dunia ini. Sehingga dibuat konsensus. Ada konsensus di antara bursa-bursa di dunia yang disebut dengan circuit breakers. Jadi bursa itu Bang selalu erat kaitannya dengan isu. Tanpa isu nggak ada permainan di bursa. Jadi dia main di sentimen isu ya? Isu. Nah, Oke. karena dia terlalu ada respon terhadap isu, setiap krisis besar pertama kali yang terjadi itu di bursa. Saham. Great Depression 1929. Saham yang jatuh jeret gitu ke bawah. Krisis surat utang Amerika Latin 1980. Saham jebret. Krisis .com 1990. Saham. Krisis moneter Asia 1997-1998. Saham. Nah, sehingga kemudian di bursa ini ada konsensus di global, di Asosiasi Bursa Dunia ini, menerapkanlah circuit breakers namanya. Jadi artinya apa? Kalau indeks itu turun, kita pastikan dulu informasinya itu simetrik apa enggak. Maksudnya gini Bang, orang misalnya dengar, oh itu yang namanya di Indonesia mau ada gini,
Rumors ini berkembang di pasar. Semua orang ngikut. Ketambah ada yang melakukan transaksi turun. Ngikut. Kepanikan kan Bang? Ya. Nah, otoritas bursa itu memberikan kesempatan ke pasar untuk melihat Anda nih ikut-ikut atau Anda memang udah paham memang isunya jelek. Itu namanya circuit breakers Bang. Oke. Nah, tapi berapa thresholdnya diserahkan ke bursa masing-masing. Gampangnya Bang, seperti saya selalu bilang gini, di rumah kita ada buat listrik, ada dayanya. 500 watt katakan saja Bang. Kita nyalain kulkas, nyalain apa. Anak kita mau nyalain TV kan. Kita bilang, jangan nyalain TV, nanti turun. Tapi anak kita mikir, alah berapa watt ini. Cepet, itulah circuit breakers. Makanya Bang Samad kalau mau cari buat ini PLN itu, kalau di Amazon, namanya circuit breakers itu alat. Gitu. Nah, itu jatuh Bang. Nah, saya ingin mengatakan, yang terjadi di Selasa itu sebetulnya itu. Nah, jeda 30 menit itu juga aturan konsensus. Oke. Nah, saya lihat kemudian, saya pada waktu itu orang banyak tanya, banyak ini, saya lihat, ini apa? Saya paham, ini circuit breakers. Kalau circuit breakers, emang ada isu besar apa? Mohon maaf nih, bukan saya mengatakan apa pemerintahan ini lagi ada yang mau kudeta gitu kan misalnya kan gitu loh Bang. Kalau misalnya saya ambil contoh lagi, contoh yang alhamdulillah di bulan baik ini kita diberikan 2 contoh sekaligus. Satu orang ngejepret karena daya di Bursa Efek Jakarta Indonesia, satu lagi memang karena isu yang berat di Turki Jumat lalu. Turki juga kena circuit breakers, tapi memang ada isu politik karena Erdogan menangkap wali kota itu kan. Jadi emang ada isunya. Kalau di Indonesia kan nggak ada isu. Nggak ada isunya. Jadi saya pikir kok nggak ada isu, kok circuit breakers gitu kan. Saya lihatlah displaynya. Saya lihat yang gede-gede yang berpengaruh terhadap indeks BCA 1%, 2%, Telkom segini. Dan saya ingat Bang. Jangan dulu Bang, tidak ada isu tapi dia bisa hancur begitu. Apakah itu bukan bagian dari skenario permainan internal? Ini saya mau masuk ke sana. Nah, jadi Jumat itu kan Selasa Bang. Jumatnya, saya itu buat status di Facebook saya. Karena ada saham DCII, ya, DCII, data center ini. Saya bilang, ini kok marking the close? Apa tuh marking the close? Gini Bang, sampai dengan sebelum penutupan 5 menit, harganya itu masih di 130 misalnya. Tahu-tahu pas penutupan, cek, naik. Naiknya Bang ke 205.000. 2 kali lipat. Saya buat status di Facebook. Ini udah window dressing, marking the close, karena dilakukan di akhir sesi, harganya dibawa ke antariksa, saya bilang, 205.000. Dan saya bilang, ini pasti nge-short. Nge-short itu artinya apa Bang? Saya pasang posisi di sini, di beberapa hari berikutnya, saya akan turunin ke bawah, yang saya seperti bilang tadi, kayak main short di US dollar yang saya ceritakan. Ini main shortnya di saham nih, dua ke sini, jatuhin ke bawah. Yang terjadi di hari Selasa itu Bang, amat tuh saham DCII langsung diturunin sampai ke batas penurunan maksimal yang namanya authorization bawah. Yang tidak dihitung apa, saham itu sudah menjadi 205.000. Dia sangat berpengaruh terhadap indeks. Kan indeks itu pakai bobot Bang, harga kali jumlah lembar. Dilakukan juga oleh saham brand Barito Pacific TPIA. Jadi ini DCII ini semenjak dibeli Salim masuk, dari 30.000 udah sampai ke 200.000. Brand punyanya Barito Pacific, Prayogo Pangestu, TPIA juga punya Barito Pangestu. Saham ini di hari Jumat itu posisinya dibawa ke atas, di hari Selasa dibawa ke bawah. Jadi menurut saya Bang, yang terjadi di hari Selasa itu Bang, yang terjadi di hari Selasa itu ibaratnya seperti anak kita di rumah nyalakan TV, tapi karena ternyata wattnya besar langsung jegrek. Jadi belum ada isu yang sifatnya itu masif. Nah yang saya sayangkan apa Bang? Ini kita kalau lihat sinyalnya lagi Bang. Saya tuh tidak menunggu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang meyakinkan pasar. Tidak menunggu juga Gubernur Bank Indonesia, Peri. Yang muncul adalah Bu Sri Mulyani. Dan mohon maaf gitu ya, mengkaitkan sama isu pengunduran diri dia. Jauh lah Bang, ya kan jauh lah soal pengunduran diri itu, jauh lah gitu, seolah-olah dia meyakinkan saya tidak akan mengundurkan diri. Jauh lah dari situ. Kembali normal, itu nggak ada pengaruhnya. Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa saham jatuh, tapi obligasi kita laku. Saya mau tanya ke Bu Sri Mulyani,
Tapi kan suku bunga lelangnya sudah mendekati angka yield surat utang kita yang sudah di sekunder. Mendekati angka bunga SRBI obligasi moneternya Bank Indonesia. Berarti harga yang harus kita bayar apa? Bunga baru kita tuh naik. Artinya apa, Bang? Artinya kan bunga kita naik. Terlepas dari itu, dalam posisi ekosistem pasar modal, Bu Sri Mulyani melakukan press conference itu tidak ada bedanya dengan manajemen DCII memberikan press conference. Karena Bu Sri Mulyani dalam posisi ini orang yang menerbitkan surat utang yang diperdagangkan di pasar. Bang, yang saya tunggu, mana nih Ketua OJK sama di Rut Bursa melakukan press conference? Apa yang terjadi hari ini? Mohon maaf Bang, bukan saya juga merasa keminter ya. Yang menjelaskan halting itu apa, circuit breaker itu apa. Saya rasa malah saya tuh orang luar. Iya, iya betul. Mengkomunikasikan bahwa ini terjadi apa aja nggak ada. Nah sekarang saya ingin mengatakan apa yang dilihat pasar terhadap kondisi ini. Datang DPR, Abang Dasko dan DPR. Iya. Dirut Bursa mengatakan, Bang Dasko datang, gerak lagi. Ya ampun, saya pikir. Ini kita memberikan sinyal kepada dunia, Indonesia adalah negara politik di atas hukum. Kenapa saya katakan demikian, Bang? Harusnya pada hari itu, Dirut Bursa dan OJK mengatakan, kita udah lihat circuit breaker begini, terkait saham ini, kami akan melakukan proses pemeriksaan dan kami akan umumkan kepada publik. Itu, Bang. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Bang, Amerika dipercaya menjadi tempat investasi. Bukan karena omongan Trump yang ngaco kayak gini. Tapi orang percaya di Amerika yang namanya otoritasnya, US SEC. Kalau ada sesuatu, ibarat main bola, dia lihat VAR-nya, video assistant resistance-nya. Itu kayak main bola. Kalau dia kena, dia lakukan. Hukum, Bang, yang membuat investasi itu dipercaya. Penegakan hukum dan pengawasan. Law enforcement-nya. Law enforcement. Nggak berapa hari berikutnya, saya dengar, saya banyak yang ngirim. Karena saya banyak juga ditanya soal halting ini. Coba dengerin deh apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 11 DPR soal ini. Ya, saya kenal juga. Dia bilang bahwa saatnya kita buyback. Nasionalisme melawan asing dan sebagainya. Bang, saya ingin mengatakan dengan segala kerendahan hati. Ya kan? Ya. Pak Presiden, negara ini sedang memberikan sinyal, ini negara politik, bukan negara hukum. Sampai hari ini, tidak ada tuh statement dari OJK. Sekarang saya tanya, apa yang saya pandang dari situasi itu? Wah, ini negara surganya spekulasi. Pengawasannya lemah, Law enforcement nggak ada. penegakan hukumnya lemah, sudah nyata-nyata ada yang kepleset aja tidak diapa-apain, mainkanlah ini barang. Ini yang mengakibatkan rupiah kita semakin tidak menentu. Oke. Saham kita semakin tidak menentu, Bang. Karena spekulan semakin bermain. Oh iya, Bang. Sekarang Karena dia pikir ini situasi paling cocok untuk dia main ya. Bang, sekarang saya cari investor. Bang Samad. Saya punya uang. Saya lihat Bang Samad nih. Bang Samad ternyata meyakinkan. Oh boleh nih, saya percaya sama dia. Oke, Bang Samad, usaha ini Pak akan 10 tahun. Oke, saya posisi long ya sama Anda ya, karena saya percaya. Itu yang namanya investasi sektorial, Bang. Tapi saya lihat, bokis juga. Bokis ini kan ibaratnya jago ngomong aja begini begitu. Padahal duit nggak ada, segala nggak ada gitu. Saya masuk nggak ke Bang Samad? Masuk. Tapi spekulasi kan? Karena saya tahu Bang Samad bakal kalah sama saya. Bahasanya tuh apa? Jangan pernah ngelawan bandar kan? Iya. Hah? Bang Samad dapat nggak investasi dari saya sebagai bandar? Dapat. Tapi posisi yang Bang Samad dapetin short. So, Uang panas, bukan long. Hubungannya pun yang tadinya teman bisa jadi musuh. iya. Nah, saya ingin mengatakan itu Bang Samad. Dalam posisi kayak gitu, dari kejadian kemarin kita mempertegas negara ini politik di atas hukum. Kasarnya, kenapa nggak sekarang pimpinan DPR duduk aja sana di bursa kalau memang dia yang membuat bursa itu menjadi meyakinkan. Suruh aja dia nongkrong situ ya. Suruh aja nongkrong di situ. Supaya stabil terus. Saya ingin memberikan gambaran lagi apa Bang? Contoh spekulasi ini. Kemarin personal Danantara diumumkan. Iya. Rame lagi Bang, semua orang ngomong.
saham udah 4%. Sebentar lagi circuit breaker kena 5% kan. Rame banget. Orang gini-gini, saya lihat. Di hari kemarin waktu Danantara mengumumkan sesi 1 itu, turun Bang, dan turunnya rata, bukan kayak waktu hari Selasa lalu. Betul. Semua saham BUMN turun. Berapa saat dulu di 4 diberhentiin. Saya bilang nih mencegah circuit breaker. Kalau kena circuit breaker kan mencegah kan. Saya bilang ke beberapa teman-teman wartawan yang telepon sama saya, ini nggak akan ke circuit breaker, dia akan cegah di situ. Dia tanya, apa ini karena personil Danantara, ada kaitan dengan personil Danantara? Saya bilang gini, nanti begitu personilnya diumumin, ini saham akan rebound ke atas, pakai saham BUMN. Kenapa? Karena kita bangsa politik Bang. Jadi gini Bang, saya memberikan gambaran gini. Oke. Saya sekarang posisinya spekulan lah, ya, atau hedge fund. Wah, jam 12 CEO Danantara, Rostan Roslani mau ngumumin tentang posturnya. Pasti dia mau pasar berespon positif. Dalam artian apa? Harga sahamnya naik begitu setelah dia ngumumin. Apa yang saya lakukan Bang? Saya short tuh ke bawah, jebret, hajar ke bawah, saya beli di bawah. Karena saya yakin setelah dia ngumumin, pasti ada yang beli untuk urusan citra. Untuk pencitraannya. Hari itu Bang, nggak keluar duit, nggak keluar apa Bang, saya posisi kayak gitu, udah untung berapa di saham BUMN. Ini semakin menunjukkan bahwa kita sebetulnya menjadi permainan akibat ulah sendiri. Ulah sendiri yang selalu mengambil narasi, wah saya didukung pasar, oh rupiah 15.100. Padahal kita tidak menyadari itu bagian dari permainan yang menuju ke jurang kita juga. Bahkan saya ingin sedikit menggelitik. Jangan-jangan dia juga yang beli di bawah, beli di atas. Yang disuruh bisa BUMN, bisa segala macam. Saya tidak menuduh Bang. Tapi kan hal itu kan bisa saja terjadi. Tapi kita berharap apa Bang? Orang yang terjadi halting aja, nggak diapa-apain sama OJK, apalagi kita ngomongin yang gini-gini gitu loh Bang. Nah, jadi saya ingin mengatakan Bang, satu hal lagi Bang. US dollar index itu sekarang lagi dalam posisi rebalancing. Jadi US dollar index itu turun Bang. Artinya rupiah kita terus melemah. Di saat US dollarnya dalam posisi turun, karena rebalancing ke emas, karena menggeser ke emas, kenapa kok rupiah kita malah melemah? Padahal US dollarnya dalam posisi turun. Oke. Ini menunjukkan yang Abang tanya dari awal. Berarti ada masalah di internal kita. Masalahnya apa Bang? Kenapa rupiah kita sekarang ke 16.600? Saya ngomong dulu penyebabnya. Penyebabnya di saham volatilitas yang saya bilang tadi terlalu tinggi. Itu penyebab utamanya. Ya, asing melakukan day trading. Day trading itu gini Bang. Saya jual di hari ini, saya beli, nanti saya dapat rupiah, karena nasabahnya di luar negeri, tukar US dollar. Melemah ya US dollar. Ada yang intraday, yang tadi T2, T3. Jadi artinya posisi asing yang cash in dari saham ke rupiah itu menambah demand terhadap US dollar. Oke. Itu melemah kita. Kedua, surat utang negara kita dalam beberapa hari ini yield-nya naik. Jadi dari tadinya harganya 97 turun ke 95-an. Nah, sekarang saya ingin mengatakan, kalau dikatakan optimis terhadap kondisi fiskal Indonesia, sampai dibilang, oh, kita jualan surat utang, laris tuh. Bunganya, pertanyaan saya tadi, bunganya berapa? Bunganya kan naik. Kalau dia laris karena merasa optimis terhadap kondisi fiskal kita, kenapa juga 2 hari ini barang di pasar sekunder dijual lagi sama dia? Menaikkan yield. Jadi kalau sekarang saya ditanya, apa yang menyebabkan rupiah ini sampai 16.600? Cash in dari orang menjual saham, cash in dari orang menjual surat utang negara. Sekarang kita lihat, mampukah kita memberikan persepsi positif terhadap hal ini? Satu, yang dibaca pasar, pemerintah ini kesulitan cash flow. Oke. Kalau pemerintah ini kesulitan cash flow, pemerintah akan mengatasi dari surat utang. Di tengah yang saya bilang di awal tadi Bang, Bank Sentral Utama lagi dalam tidak posisi
mengalirkan uang. Bang Samad, yang jauh mengerikan itu sebetulnya testimoni Gubernur Bank Sentral Jepang di parlemennya, di DPR-nya. Di hari Senin kemarin. Itu yang mengakibatkan juga indeks turun. Oke. Jadi Ueda, Gubernur Bank Sentral Jepang mengatakan, jadi pasar mempersepsikan Asia ini akan mengalami tekanan besar di 2025. Bang, orang itu selalu mengatakan di Indonesia nih, ekonomi politik nih, Amerika versus Cina, Amerika versus Cina. Orang lupa loh terhadap peran Jepang. Bang, Jepang itu dari tahun 70, dia menerapkan yang namanya suku bunga rendah. Sehingga uang itu namanya itu kalau di pasar keuangan itu di carry trade. Dapatnya itu dari Jepang, tapi dia carry trade ke negara lain. Ketika Asia kena krisis moneter 98, di tahun 2000, Jepang itu kembali memayungi Asia dengan kebijakannya itu. Jadi Cina pun sebetulnya Bang bisa membangun, terlepas dari Cina memang melakukan reformasi struktural Bang terhadap ekonominya. Tapi dia juga didukung oleh kondisi iklim uang di Asia yang memang dibiarkan oleh Bank Sentral Jepang banjir lah, basah. Likuiditasnya itu ada. Di tahun 2023, Jepang bilang kita harus mulai keluar dari kebijakan lama kita. Kebijakan tradisional kita. Karena kenapa? GDP dia mulai turun. Di bulan Februari, Bang, angka suku bunganya itu sudah kembali ke angka waktu tahun 2005. Nah, di pasar orang memforecast, Bang, kira-kira di bulan Juli, Jepang akan kembali ke titik yang paling bawahnya. Jadi Bang, kenapa terjadi rebalancing ke emas segala macam itu Bang? Orang lihat Asia akan kering uang, kemungkinan kena di bulan Juli. Yang mengejutkan, testimoni Gubernur Bank Sentral Jepang di parlemen, dia bilang, tiada keraguan sedikit pun dia bilang, bahwa kita harus segera melakukan kebijakan normalisasi neraca, meninggalkan kebijakan ortodok kita. Meskipun itu mengakibatkan rugi bagi bank sentral, rugi uang maksudnya. Ini Bang, menurut saya, dalam faktor kayak gini, kita itu Bang, waktu ketika kebijakan yang sama ini pernah dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat di 2011. Makanya rupiah kita pernah melemah di 2013. Di 2013 itu, kata Gubernur Bank Sentral Amerika Janet Yellen, di kongresnya, kita harus jeda, karena ada 5 fragile country yang kena. Indonesia. Bang. Turki, Brazil, India, Afrika Selatan. Saya tidak menakut-nakuti. Turki udah kena kemarin karena isu. Kita belum. Nah, Janet Yellen di Februari 2014 mengatakan kita jeda, memberikan kesempatan 5 negara ini supaya mereka free. Mereka free dulu. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Bung Yanuar ini membuka cakrawala kita semakin luar biasa ya. Mengedukasi kita sekaligus mencerahkan. Mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dengan begitu kita bisa mengambil satu posisi untuk bisa lebih arif melihat kondisi yang sedang terjadi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.